Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Ibu Lutfiatul Fuadah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi Madrasah Adiwiyata. Madrasah Adiwiyata atau Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Atau sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang mempunyai lingkungan hidup dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah itu sendiri. Tujuan sekolah Adiwiyata menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Lanjut. Perilaku warga sekolah tentang sekolah Adiwiyata. Dalam hal ini, semua warga sekolah dilibatkan untuk menerapkan usaha-usaha tanpa terkecuali, baik melalui kebersihan, penghematan air, penghematan energi, serta penanaman dan perawatan tanaman. Yang pertama, terkait dengan Sekolah Adiwiyata ada beberapa hal. 1. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini di madrasah kita akan ada namanya pemilahan sampah. Pemilahan sampah ada 3 kategori, ada hijau, kuning, dan merah. Hijau termasuk sampah organik yang dapat diurai dengan mudah seperti daun, sisa makanan, dan lainnya. Yang kedua, yang berwarna kuning itu adalah sampah anorganik, sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng. Ini bisa dimanfaatkan untuk kerajinan dan didaur ulang. Yang ketiga, yang berwarna merah atau sampah berbahan bahaya dan beracun seperti bahan-bahan kimia. Oke. Pengolahan sampah itu membuang sampah pada tempatnya. Tadi sesuai dengan pemilahan sampah tadi ada 3 kategori. Sekarang kita menerapkan 3R. 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi jumlah sumber sampah yang dikonsumsi, yaitu bisa menggunakan kembali atau bisa digunakan kembali. Satu misal berbelanja kita ke toko ataupun ke warung dengan membawa kantong belanja dari rumah, berarti tanpa ada penambahan sampah di rumah. Yang kedua, reuse, memperpanjang umur atau masa pakai sebuah barang daripada harus membuangnya. Suatu misal menggunakan kembali kertas bekas yang masih memiliki sisi kosong. Berarti satu misal ada kertas bagian depan sudah terisi, bisa digunakan lagi lembar berikutnya. Sekarang yang ketiga, recycle atau memproses barang yang sudah lama atau tidak terpakai sehingga bisa digunakan kembali. Satu misal membuat kompos dari sisa bahan organik. Lanjut, konservasi air atau penghematan air. Pengolahan sumber daya air. Bisa pemanfaat air secara bijaksana, menjamin ketersediaan lestari air, memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilai air. Menggunakan air seperlunya. Ya, jangan sampai berlebihan. Hemat air di rumah. Ini beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk penghematan air di rumah.
Satu misal di bawah cuci tangan, kalau memang belum ada tempatnya, bisa menggunakan bak ataupun timba. Bekas air tersebut bisa digunakan untuk menyirami tanaman. Selanjutnya, konservasi energi. Penggunaan energi dengan efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang benar-benar diperlukan. Satu misal, lampu yang sudah tidak terpakai mohon segera dimatikan. Stop kontak, ya, stop kontak ataupun charger HP apabila sudah selesai mengecasnya sudah full 100%, mohon segera dilepas, jangan sampai masih menempel di stop kontak. Itu. Selanjutnya, ini beberapa cara penghematan energi. Nah, sekarang yang keempat, penghijauan. Penghijauan di sini ada 3. Yang pertama adalah penanaman tanaman, yang kedua perawatan tanaman, yang ketiga adalah pembibitan tanaman. Dalam 3 ini yang sudah diterapkan di MTSN 3 Madiun. Ini penanaman, perawatan, dan pembibitan. Selanjutnya, tugas untuk peserta matsama. Ada beberapa hal yang harus kalian pelajari ya, atau kalian kami tugaskan, yang kalian lakukan di rumah. Untuk beberapa tugas ini yang harus kalian menanam dan merawat tanaman tersebut. Di antaranya adalah tanaman asoka atau soko itu ya. Yang kedua adalah tanaman bougainville atau bunga kertas. Yang ketiga tanaman puring. Yang keempat adalah tanaman pucuk merah. Yang kelima lidah buaya. Yang keenam jahe dan temulawak. Yang ketujuh adalah kunyit dan kencur. Ini kami tugaskan untuk anak-anak semuanya. Ini ada 7 poin tersebut. Ini adalah termasuk tanaman hias dan tanaman toga. Saya tekankan lagi, untuk kelas Abu Bakar ini kalian menanam dan merawat ya. Menanam dan merawat kelas Abu Bakar adalah tanaman asoka. Kelas Umar bin Khattab itu tanaman bougainville. Kelas Utsman bin Affan tanaman puring. Kelas Ali bin Abi Thalib tanaman pucuk merah. Kelas Abdurrahman bin Auf tanaman lidah buaya. Untuk kelas Abu Dzar Al-Ghifari itu tanaman jahe dan temulawak. Untuk kelas Bilal bin Rabah itu tanaman kunyit dan kencur. Silahkan mulai dari sekarang kalian persiapkan tanaman tersebut. Kalian tanam dan kalian rawat. Selanjutnya dikumpulkan nanti waktu kalian masuk di MTSN 3 Madiun. Oh ya, kalau masih ada pertanyaan bisa nanti kalian tanya di kelas perwalian kalian masing-masing. Ini tadi dari saya selaku Koordinator Adiwiyata MTSN 3 Madiun mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada anak-anak semua, dan terima kasih atas kerjasamanya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ini fungsinya adalah untuk penghijauan madrasah kita. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.